balik lagi di Halo Palembang dan pastinya kita masih sama Ibu Letizia, Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Betul. Baik, kita ngomongin soal bahaya penyakit yang ditimbulkan oleh asap karhutla ini ya Bu ya. Selain juga banyak nian yang sudah terdata juga, banyak yang terkena ISPA dan lain-lain, cek itu Bu ya. Betul. Ini kalau dari penanggulangannya dewek, sosialisasinya dari Dinas Kesehatan memang sudah ada ya Bu ya. Selain bagi-bagi masker itu apa baik Bu? Ya, selain bagi-bagi masker kan kita sudah melakukan penyuluhan ya, melalui puskesmas ke masyarakat, ke posyandu. Kemudian kita juga sudah menyiapkan puskesmas kita ada yang buka 24 jam. Jadi itu untuk menyiapkan kalau ada memang masyarakat memerlukan pertolongan. Betul. Oh, puskesmas 24 jam. Iya. Di mana itu, Bu? Di Merdeka. Kemudian Pelaju, Tujuh Ulu, Sematang Morang, Suki Rahmat, itu antara lain. Oke, itu akibat karena dari cuaca kita sekarang ini Bu ya, kondisi saat ini. Ya, memang sebelumnya sudah kita siapkan. Ya. Jadi bukan hanya karena kabut asap ya. Jadi memang kita siapkan untuk masyarakat yang memerlukan pertolongan. Ya, mungkin Bu tadi yang sudah kita untuk mencegah yang namanya penyakit yang ditimbulkan akibat asap. Selain bermasker, selain banyak mengkonsumsi air putih, mungkin Sasiko dosa betul rumah Bu Ya betul. Iya. Kurangi aktivitas di luar kalau memang tidak perlu. Yang lainnya apa lagi Bu? Ya selain itu kita menjaga kondisi badan kita supaya tetap sehat, supaya tetap fit, bugar ya. Banyak makan buah, makan sayur, dan makanan-makanan yang bergizi. Makan-makan yang bergizi Bu ya. Betul. Nah ini kalau dari Dinas Kesehatan Dewek Bu ada Bu bersinergi dengan dinas-dinas terkait juga untuk menanggulangi dari dampak karhutla ini. Jadi kita tetap sinergi dengan dinas terkait atau OPD yang terkait ya, seperti DLHK tadi. Mereka yang akan menginfokan kualitas udara ini sudah sampai sejauh mana ya. Kemudian dengan dinas pendidikan ini terkait dengan siswa sekolah. Betul. Karena kita ketahui bahwa kabut asap ini kan yang paling tinggi itu dari tengah malam sampai pagi. Nah, sedangkan anak-anak nih sekolahnya kan biasanya jam 7 udah masuk ya. Nah, sekarang dimundurkan menjadi jam 8. Itu sudah dibuat surat edaran dari dinas pendidikan, dari Pak Dinas Pendidikan. Kira-kira Bu berapa lama kalau dari pantauan Ibu atau prediksi kita Bu untuk masalah kabut asap ini Bu? Ya kalau kita lihat pengalaman sebelumnya ya, itu bisa sebulan, bisa juga lebih. Jadi kita dari Dinas Kesehatan tetap siap dalam menghadapi dampak dari kabut asap ini. Betul. Tapi Bu ini kalau jingok dari cuaca Palembang, kabut ini bisa naik enggak ke level bahaya? Kalau kita lihat datanya pernah sampai ke tingkat 400. Pernah sampai yang berbahaya. Tapi kalau sekarang kebanyakan dia pada level yang tidak sehat. Iya. Tapi Bu kalau dengan asap ini akibatnya ISPA dan lain sebagainya, ini mengurangi juga orang jadi perokok Bu. Tiap hari ngerokok sekarang tidak lagi, karena lagi ngisep asap. Sering ngisep asap ya? Pasti jangan merokok lagi ya. Tidak boleh merokok lagi. Kalau merokok lagi menambah asap nanti. Betul. Dan juga pastinya Bu, ini juga untuk masyarakat Kota Palembang juga dilarang untuk bakar sampah sembarangan. Iya betul. Ya, Bu, ya? Jadi bakar sampah itu sudah tidak diperbolehkan lagi. Ya. Betul. Karena akan merusak kan asapnya, akan merusak lingkungan. Bu, data-data dari puskesmas Bu yang data-data yang masuk ya. Kalau kita lihat data-data yang masuk ke kita itu memang kan ada peningkatan yang ada data yang masuk kita sampai bulan September itu ada 18.056 penderita ISPA. 18.000 ya Bu? Iya. Itu dari periode? Dari semua semua total dari Januari itu ada 108.751. Tapi sampai saat ini dari bulan Agustus sampai September ada 18.056 kasus. Oke, itu untuk Kota Palembang. Untuk Kota Palembang. Banyak Bu ya? Itu belum di Sumatera Selatan. Iya, belum di Sumatera Selatan. Kalau di Kota Palembang itu memang rata-rata itu usianya? Usia anak-anak, balita maupun dewasa. Iya. Gabung datanya. Gabung, iya Bu ya. Jadi ternyata banyak juga Bu ya, tapi akibat yang ditimbulkan oleh penyakit ISPA ini, asap tadi ISPA, tidak ada yang meninggal dunia Bu?
data yang sudah kita dapatkan tadi? Kalau data yang kita dapatkan ini data yang berobat jalan. Yang berobat jalan. Ya, yang berobat jalan di puskesmas. Oh, yang meninggal Ya, dunia tidak ada, ada yang Bu? meninggal dunia. Belum ada data yang meninggal dunia. Iya, oke. Bu, obat yang untuk mencegahnya Bu, selain tadi istirahat yang cukup, minum air putih, konsumsi buah dan sayur dan makanan bergizi, mungkin apakah perlu kita mencegah ini datang ke dokter atau ke puskesmas Bu? Ya, kalau memang terasa sudah ada gejala, ya kita segera Ini harus sudah ada gejala, Bu. mendatangi fasilitas kesehatan, baik itu puskesmas maupun juga ke dokter praktek. Ya, jadi untuk mencegah tadi ya kita harus mengurangi aktivitas Di luar. fisik di luar ruangan. Jangan lagi banyak kabut asap kita olahraga di luar. Betul. Ya. Kemudian dengan banyak minum air putih tadi. Iya. Ini Tadi- penting itu Iya, pakai tadi batuk, Bu. masker tadi. Pakai Kalau masker. mau keluar pakai masker. Iya, tadi coba batuk. Nah, ini gejala. Bu. Ini sudah ada gejalanya. ya. Sudah ada gejalanya. Sudah ada Tadi Bu pakai gejalanya. batuk utang. Batuk utang. Batuk Iya. Oke. Cepat-cepat diperiksa ya. Betul, betul. Bisa. Dompetnya tapi Bu. Ya, tentu Ibu kita juga berharap ya akibat dari ulah manusia ataupun ya karena memang faktor Iya, alam, alam, ya. terjadinya kahutlah Iya. ini mudah-mudahan cepat selesai karena kalau memang sengaja banyaknya orang menderita akibat Iya, dari menderita itu. akibat perbuatan Betul. orang Dan yang tidak pastinya bertanggung juga, jawab Bu, ya. Ini Bu kalau misalnya target ke depan untuk dinas kesehatan, yaitu untuk masyarakat Kota Palembang biar tidak terkena dampaknya, cak mana Bu? Jadi Targetnya. target kami kalau untuk masyarakat Kota Palembang jangan sampai terkena dampaknya tadi, ya kita tetap waspada, Ya. tetap harus siap ya dalam menghadapi kabut asap ini. Yang seperti saya katakan tadi ya, kurangilah aktivitas di luar. Kalau memang lagi banyak asap. Kemudian juga kita untuk yang sakit juga harus segera memeriksakan kesehatannya ke fasilitas kesehatan Oke. sehingga bisa dapat diobati dengan segera. Bu, Betul. untuk Kota Palembang tadi kan parah Bu banyak yang rawat jalan atau yang berobat ke puskesmas atau Iya. ke rumah sakit. Iya. Nah, mungkin ada kota lain Bu atau kabupaten lain yang mungkin selevel dengan kota kita Palembang Ya, di kalau Kabupaten Sumatera Selatan kalau atau di kita kota lain lihat di Indonesia. kabut asap ini hampir merata ya. Kenapa Bu ya? Hampir merata di seluruh Indonesia hampir kalau kita lihat berita-berita ya. Iya. Di Kota Palembang juga demikian, di kabupaten kota yang lain juga terkena dampak kabut asap ini. Ya. Betul. Kalau Iya. dari program dinas kesehatan Bu, Kalau program kita sudah saya katakan tadi, kita tetap menyiapkan untuk fasilitas pelayanan, menyiapkan kalau memang banyak penderita yang harus segera kita tangani. Kemudian juga kita menggalakkan penyuluhan-penyuluhan Ya. promotif dan preventif kepada masyarakat ya. Kita juga memberikan leaflet ya, leaflet yang isinya tentang dampak dari kabut asap ini. Itu sudah Ya. kita bagikan juga ke masyarakat melalui puskesmas-puskesmas. Maupun juga masker juga kita siapkan di puskesmas. Itu mereka Betul. juga langsung membagikan ke masyarakat. Iya. betul. Terus Baik. juga untuk pelayanan dewe dari puskesmas dan lain-lain itu memang sudah ditingkatkan Iya, Bu, memang ya? sudah kita tingkatkan kemampuan petugasnya. Mereka kita latih Betul. dan lebih paham mengenai penyakit ispa. Iya. Dan Iya. pastinya kalau petugas itu harus ramah ya Bu ya. Betul, Karena yang petugasnya sakit juga tuh harus perlu ramah. belas kasihan. Butuh perhatian tadi Bu ya lebih. Betul, Baik, betul. mungkin Bu, boleh himbauan kepada masyarakat Kota Palembang Bu. Silakan Bu Iya. dari dinas kesehatan. Kepada seluruh pemirsa atau masyarakat Kota Palembang, karena kita ketahui sekarang kabut asap di Kota Palembang ini masih cukup tebal, jadi kita perlu melakukan antisipasi jangan sampai kita terkena penyakit atau yang sudah penyakit menjadi berat. Ya. Jadi kita kurangi aktivitas di luar ruangan, kemudian perbanyak minum air putih, kemudian banyak makan sayur dan buah dan makanan-makanan yang bergizi sehingga kondisi badan kita tetap sehat. Baik ya, luar biasa sekali Ibu Letizia kita sudah memberikan himbauan kepada masyarakat Kota Palembang
sudah konsultasi juga Iya. secara gratis dengan Kepala Dinas Kota Langsung. Palembang ya. Baik, sekali lagi Ya. terima kasih Ibu Sama-sama. Dr. Haja Letizia Mkes. Ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Palembang. Ya. Dan pemirsa yang ada di rumah, itu dia tadi kita harus hati-hati nian, harus mencegah dari bahaya karhutla ini untuk diri kita dewe. Betul, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Letizia, kita kurangi aktivitas di luar rumah, walaupun aktivitas banyak di luar, itu tadi jangan lupa pakai masker ya. Sudah Betul. dua Halo Palembang sehari ini pemirsa, kita bakal ketemu lagi besok dengan narasumber atau juga dengan tema yang lainnya atau informasi yang lainnya. Aku Mace Didi Valdian. Dan aku Cel Tiara, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka jendela kamarku, aku melihat si awan putih berada dekat di samping rumahku. Aku merasa bagaikan mimpi, seakan aku